Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F021086. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jenis akad mudharabah. 1. Mudharabah mutlaqah, yaitu di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya. Jika di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Ketiga, mudharabah musyarakah, yaitu di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelahnya, berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dasar syariah dalam sumber hukum akad mudharabah itu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar syariah dalam rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah itu ada 4. 1. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. 2. Objek mudharabah berupa modal dan kerja. 3. Ijab kabul atau serah terima. 4. Nisbah keuntungan. Selanjutnya itu ada prinsip pembagian hasil usaha. 1. Berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, maka nisbah pemilik dana banding pengelola dana sama dengan 30:20. Kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana banding pengelola dana sama dengan 10:90. Perlakuan akuntansi PSAK 105 dalam akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah di saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kedua, pengukuran investasi mudharabah, yaitu ada pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. 3.
Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. 4. Kerugian. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi. 5. Hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. 6. Selisih antara investasi mudharabah dikurangi kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 7. Penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisian kerugian atau jika ada. 8. Pengungkapan. Perlakuan akuntansi PSAK 105 dalam akuntansi untuk pengelola dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. 2. Pengukuran dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. 3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer. 4. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. 5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 6. Di akhir akad. 7. Penyajian. 8. Pengungkapan. Kesimpulannya, mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab di samping tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.